Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 5 Channel. Kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi pemirsa atau kamu sekalian yang menjalankan ibadah puasa sunat hari Senin hari ini, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sunat, semoga mendapat berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengungkapkan satu hal penting terkait dengan masalah tanggapan Rocky Gerung terhadap terbitnya Perpu Cipta Kerja oleh pemerintah atau presiden, yang sebelumnya juga sejak awal kita sudah beberapa waktu lalu kita sudah buatkan video tersendiri yang ditanggapi oleh YLBHI, Ketua YLBHI Yayasan Bantuan Hukum Indonesia. Baiklah, kita ambilkan berita hari ini yang dimuat di Oposisi Cerdas, portal Oposisi Cerdas, dengan judul "Putin ngakak dengarnya, kata Rocky Gerung, heran perang Rusia jadi alasan terbitnya Perpu Cipta Kerja." Jadi pengamat politik Rocky Gerung turut berkomentar soal peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo. Rocky menyoroti alasan pemerintah menerbitkan Perpu tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan salah satu alasan Perpu Cipta Kerja terbitkan karena adanya efek perang Rusia dan Ukraina. Menurut Rocky, alasan tersebut terlalu jauh untuk dijadikan pertimbangan pemerintah menerbitkan Perpu. Bahkan kalau dia berpendapat inkonstitusional pun nggak boleh diberlakukan dengan alasan Ukraina. Jauh banget Rusia Ukraina, makanya keluarin Perpu, ucap Rocky Gerung. Rocky bahkan meledek bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan turut menertawakan Perpu tersebut. Saya kira udah ngakak-ngakak tuh, ketawa-ketawalah Putin itu, kata Rocky Gerung selanjutnya. Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia ini menelisik alasan yang digunakan dalam mengeluarkan Perpu Cipta Kerja dan kaitannya dengan kondisi mendesak yang disebutkan pemerintah. Di mana urgensinya lagi? Satu-satunya urgensi kalau kita analisis Perpu itu pasti untuk melicinkan eksploitasi berlanjut. Menurut Rocky, mengalirnya kontroversi dan protes dari masyarakat mengenai Perpu Cipta Kerja ini seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa publik tidak semuanya diam dan menutup mata. Dia menghina kecerdasan publik. Kedua, dia nggak ngerti atau sengaja mengabaikan bahwa Perpu itu bukan hal yang setiap hari bisa dikeluarkan, kata Rocky Gerung. Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Cipta Kerja Perpu nomor 2 tahun 2022. Hari ini tanggal 30 Desember tahun 2022, Presiden sudah menandatangani Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menerangkan bahwa penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tersebut lantaran telah menjadi kebutuhan mendesak untuk menyikapi situasi global yang penuh ketidakpastian terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, dan juga beberapa negara sedang berkembang yang sudah masuk kepada IMF itu lebih dari 30 dan sudah antre juga, jelaskan Erlangga Hartarto. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita yang tentang Perpu yang dikomentari oleh Rocky Gerung, seorang filosof dan pengamat sosial politik yang sangat kritis terhadap situasi dan keadaan di setiap rejim, dan beberapa keterangan dari pemerintah melalui Menteri Ekonomi Erlangga
saudara sekalian, soal Perpu ini sejak pertama digaungkan untuk terkait dengan masalah undang-undang Cipta Kerja yang boleh dikata ketika digugat ke Mahkamah Konstitusi menganggap undang-undang itu tidak terlalu bagus sehingga diminta untuk diberikan pemerintah untuk dilengkapi selama 2 tahun. Namun herannya dalam perjalanan bukannya pemerintah memperbaiki undang-undang itu, namun kemudian Presiden menerbitkan Perpu pengganti undang-undang, dan jadi seakan-akan kalau Mahkamah Konstitusi itu sebagai simbol dari konstitusi, menjaga lembaga penjaga konstitusi, maka ketika Presiden Jokowi menerbitkan Perpu itu dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, itu seakan-akan menabrak konstitusi, bahkan melanggar konstitusi. Itulah yang kemudian banyak dikomentari oleh para pakar sebelumnya, bahkan Mahfud MD juga dianggap tidak tahu menahu tentang Perpu itu sebagai Menko Hukum, Polkam Hukum, Menko Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Hukum. Dia tidak tahu menahu tentang terbitkan, andaikan benar dia tidak tahu menahu, maka ini suatu yang tidak wajar di dalam pemerintahan Jokowi. Masa seorang yang mengkoordinasikan tentang masalah hukum juga termasuk soal pembuatan peraturan undang-undang maupun peraturan pemerintah dan sebagainya kok tidak melalui pintunya atau tidak tahu menahu, itu kan keterlaluan dan rusak mekanisme koordinasi pemerintahan ini. Dan diduga kalau benar-benar tidak diketahui, itu sudah sesuatu yang luar biasa dan Presiden sudah melakukan cara-cara yang tidak benar di dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai Presiden. Oleh karena itu wajar kalau misalnya alasan karena alasan perang di Ukraina kemudian itu menjadikan salah satu rasioning di dalam penerbitan Perpu itu juga tidak benar. Cara ini adalah cara yang akal-akalan yang menurut saya juga jangankan Rocky. Saya kira semua orang, bahkan orang yang berlogika, orang yang sekolah pasti tahu itu bahwa itu alasan yang tidak relevan. Bahkan alasan tentang beberapa negara yang masuk minta ini ke IMF juga itu oleh Erlangga juga tidak masuk akal. Secara kita yang tidak terlalu paham soal ekonomi, tetapi ini sesuatu yang diada-adakan. Dan saya kira kalau ini diteruskan, dan saya kira kalau ada kelompok-kelompok yang merasa bahwa Presiden telah melanggar konstitusi, bisa terjadi bola liar di MPR dan ini mengangkangi DPR soalnya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Berung itu, Presiden ini terlalu sering menerbitkan Perpu. Padahal Perpu itu diterbitkan dalam keadaan genting atau dalam keadaan yang sangat mendesak. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sesuatu yang tidak mendesak. Malah sudah 1 tahun ini disuruh oleh Mahkamah Konstitusi untuk pemerintah memperbaiki, melengkapi yang hal-hal yang dianggap tidak wajar dalam penyusunan sebuah undang-undang. Dan kita tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu ketika pertama itu korbannya banyak, orang berjilid-jilid demonstrasi menentang itu, kaum buruh, kaum terpelajar apa-apa, tapi pemerintah kekeh. Dan ini seakan-akan ini adalah memang orderan dari oligarki ekonomi yang undang-undang ini sehingga dibikin seperti ini. Padahal undang-undang ini tidak punya efek apa-apa juga. Bahkan oleh para buruh dianggap sangat merugikan para buruh dari sisi kesejahteraan maupun kontrak kerja dari para buruh ke berbagai perusahaan yang dikuasai tentunya oleh oligarki. Nah, kemudian digugat oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa itu harus diperbaiki, ditambahkan, direvisi atau diperbaiki lah dan memperluas dan penyusunannya partisipasi publik, pikiran publik terhadap undang-undang tersebut. Nah, tapi oleh pemerintah sebaliknya mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi itu dan kemudian menerbitkan Perpu. Nah, ini kan kemudian banyak dipersoalkan oleh para politisi, para ahli hukum, para buruh dan sebagainya. Dan saya kira ini memasuki tahun 2023 ini salah satu kerjaan dan menjadi pintu masuk kembali bagi para petisi pemerintah. Dan ini sudah dilakukan dimulai oleh Rocky Gerung, kemudian para buruh, para partai buruh dan lain sebagainya. Termasuk juga partai umat yang sudah juga berbicara tentang soal ini melalui reformasi, menganjurkan reformasi jilid 2. Baiklah kawan-kawan sekalian, inilah video kita pada kali ini atau masalah yang kita bahas terkait dengan masalah Perpu yang menjadi keras oleh
alasan yang dibangunnya itu dikritik keras dan ditertawaikan oleh Rocky Gerung, seorang pemikir Indonesia yang juga sebanyak mengomentari, mengkritisi setiap kebijakan, setiap perkembangan yang dianggap bertentangan dengan kaidah-kaidah negara maupun merugikan negara, merugikan bangsa, merugikan rakyat banyak, itu selalu dikritisi sejak dulu dari rejim mereka. Terima kasih kawan-kawan sekalian atas perhatian dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.